Saya belajar banyak dari Akpelni karena saya di Akpelni pada waktu itu diberikan kepercayaan sebagai kepala seksi operasional saat saya masih taruna. Masih di semester 3 dan men saya waktu itu lulus UKP Praprala sehingga tidak mau melanjutkan jabatannya. Dan saya yang diangkat jadi PJS dan men waktu itu. Belajar memimpin dari sejak di kampus, itu penting. Saya sedang dalam progres untuk saya propose Akpelni itu menjadi sebuah karakter. Singkatan-singkatan kata Akpelni-nya itu menjadi karakter. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Zakidias Ucasono. Saya menjabat sebagai Komandan Resimen Korps Taruna dan sekarang menyampingi jabatan tersebut menjadi moderator. Yang dimana di depan saya, di hadapan saya ada seorang direktur termuda Politeknik Bumi Akpelni. Ya, nanti kita akan sharing session atau mengupas bagaimana pendekatan seorang direktur dan bagaimana kisah perjuangan beliau sampai saat ini. Nanti kita akan kupas tuntas di acara podcast ini. Baik, sebelumnya Cap, izin memperkenalkan diri Cap. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya kalau pakai masker gantengnya agak kurang, kurang kelihatan ya. Biar kelihatan kalau podcastnya dipandemi. Jadi saya sengaja tadi pakai dulu gitu ya, sehingga kalau mulai nanti baru saya lepas. Nah, oke, supaya jelas ya. Baik, perkenalkan, saya Cahya Fajar Budi Hartanto. Biasa para taruna manggil saya Cap Fajar. Saya dulu juga alumni dari Akpelni, waktu itu masih Akademi Pelayaran Niaga Indonesia. Saya masuk Akpelni tahun 2000, lulus tahun 2004 dan kemudian meniti karir di laut sampai dengan 2011. Baru 2011 akhir saya bergabung dengan Akpelni. Pelan-pelan juga dari bawah, dari dosen sampai dengan jadi direktur di 2019 gitu. Baik, sudah kita dengar perkenalan beliau. Nah, sekarang mari kita kupas tuntas bagaimana perjuangan karir beliau bisa sampai saat ini. Ya, silakan Cap, ceritakan bagaimana pengalaman Cap bisa sampai seperti sekarang Cap. Oke, baik. Kalau dari proses sejak saya lulus di 2004 memang ya sesuai dengan ketentuan. Kalau kita punya ijazah profesi kelas 3, kemudian kita mau naik ke kelas 2 begitu, kita harus berlayar dulu. Kalau dulu 2 tahun ya, kalau sekarang kalau misalnya dari operasional 3 tahun. Saya penuhi itu masa layar wajib, kemudian saya menempuh lagi studi kelas 2-nya, ANT 2-nya di Semarang, kemudian saya berlayar lagi. Lahir terus ya sampai dengan cukup lagi waktunya, kemudian saya ambil lagi kelas 1 di Jakarta gitu. Kemudian setelah ambil 1 dan di kapal juga karir rasanya sudah ya setidaknya mungkin memang belum lama banget ya jadi kapten, tapi punya pengalaman lah gitu ya, pernah memimpin, sehingga kemudian kami berpikir untuk wah kayaknya sudah harus lompat ke darat gitu ya. Kalau kayak PNS itu kan sebelum 35 tahun sudah harus ancang-ancang gitu. Nah, jadi saya ke darat, lalu mulai di Akpelni sebagai dosen. Dosen tidak tetap, dosen honorer dulu tahun 2011. Kemudian diangkat, lalu pelan-pelan menjadi Kaprodi Nautika. Kaprodi Nautik dulu. Kemudian dari Kaprodi Nautik menjadi wakil direktur. Wakil direktur bidang akademik. Jadi wadir 1, kalau dulu namanya masih pembantu direktur. Kemudian setelah pembantu direktur 1 mendampingi Pak Direktur waktu itu Pak Jayeri, kemudian mendampingi Pak Direktur Pak Ahmad Sulistyo. Selesai Pak Ahmad Sulistyo tahun 2019, saya menggantikan beliau di bulan Mei pelantikannya waktu itu. Sampai dengan sekarang, semoga kalau sampai selesai berarti nanti berakhir di 2023. Gitu. Baik, kita sudah kupas tuntas bagaimana perjuangan beliau. Nah, yang dimana yang kita dengar nih, Kapten Fajar ini terkenal lulusan SMA yang ternama di Semarang ya Cap ya. SMA 3 ya Cap ya. Iya. Jadi SMA 3 yang terkenal bahwasannya lulusan itu emang akademisi. Wah, kebetulan beliau juga sebagai mentor saya, motivator saya karena pendidikan beliau sangat bagus. Nah,
dalam satu soal nih Cap, kita ingin bertanya bagaimana Kapten Fajar ini memilih untuk menjadi seorang pelaut Cap. Mungkin bisa diceritakan Cap. Jadi karena saya dari SMA 3 saya mesti kasih salam ke Alster dulu ya. Ada alumni SMA 3 Semarang, kebetulan sekarang saya juga diamanahi untuk di kepengurusan alumni SMA 3 Semarang sebagai ketua bidang pengembangan SDM gitu ya. Nah, memang sejak lulus dari SMA ya wajar ya, namanya anak baru lulus, kalau bahasa sekarangnya mungkin ABG yang sedang galau menentukan pilihan mau kuliah di mana ya gitu. Apalagi lulusan dari SMA saya rata-rata itu memang ke perguruan tinggi negeri gitu kan, perguruan tinggi negeri. Lalu kemudian kalaupun ada yang bukan PTN, pilih yang mungkin ikatan dinas gitu kan ya. Kita tahulah banyak, nanti kalau saya sebut merek nggak enak ya kan. Jadi gitu. Nah, saya saat itu juga berpikir sama lah dengan teman-teman. Ya sudah, ayo ke sekolah negeri gitu ya. Saya ikut MPTN juga, Tapi pada waktu itu saya sempat ditanya oleh orang tua gitu ya, masih kepingin jadi taruna enggak gitu. Karena ceritanya dulu lulus SMP saya mau lanjut ke sekolah yang mirip-mirip gitulah ya, sekolah yang mirip-mirip militer lah, yang taruna-taruna gitu. Tahu lah, kayaknya seluruh Indonesia tahu lah SMA yang taruna-taruna di mana sih gitu ya. Tapi karena nggak berhasil gitu kan, ya sudah saya lanjutkan kehidupan Mas Goon, jadi saya sekolah ke SMA 3. Nah, tapi keinginan untuk menjadi taruna itu ya masih ada gitu ya. Masih ada, sehingga kemudian memangnya di mana kalau mau sekolah jadi taruna gitu. Lalu salah satu opsi pilihan muncul di Akpelni ini gitu. Kemudian saya mencoba untuk datang ke Akpelni untuk tahu dulu, karena sama sekali belum pernah tahu waktu itu. Jadi buat yang belum pernah tahu mestinya datang dulu. Nyoba datang dulu supaya tahu. Karena saya saat itu juga sama sekali nggak tahu. Kemudian setelah saya datang sini, saya coba cari informasi, saya tertarik untuk masuk di sini. UMPTN saya diterima juga gitu ya, tanpa saya bermaksud mengalahkan UMPTN saya. Ketika itu opsi saya adalah saya tidak mau sekolah yang ribet, yang lama-lama. Secara akademik saya sudah digojlok habis di SMA gitu ya. Saya nggak mau yang terlalu pusing mikir lah gitu. Saya pikir sekolah vokasi, sekolah terapan, sekolah yang memang fokus di bidang tertentu untuk bekerja, itu pilihan yang terbaik gitu. Jadi saya akhirnya masuk ke Politeknik Bumi Akpelni, waktu itu masih Akpelni. Lalu kemudian ya memang kayak orang ini setelah masuk di dalam kan semakin tahu tuh ya, kadang-kadang kalau orang Semarang bilang tuh oh jebule ternyata gitu loh ya. Oh ternyata nanti akan berlayar ya saya ya gitu, karena saya jurusannya nautika. Memang ada teman-teman yang tidak berlayar kan, yang di tata laksana. Lalu dari situ saya kemudian semakin kalau ibarat orang sudah terlanjur kecemplung ya basah sekalian lah gitu ya, cemplung ya basah sekalian. Jadi dari situ saya berarti saya harus meningkatkan kompetensi, harus menambah lagi pengetahuan supaya nantinya ketika lulus ya nggak sekedar jadi pelaut asal-asalan, asal jadi yang penting jadi pelaut gitu ya. Tapi ya kan pilihan ada di kita. Saya mau layar dalam negeri, mau layar luar negeri gitu kan. Nah kalau mau ke luar negeri berarti apa yang harus saya kuasai kan itu. Nah dari situlah kemudian saya pikir saya juga nggak mungkin akan lama-lama nih gitu berlayar gitu kan. Karena gimana ya, saya merasakan waktu kadet dulu ya mau pamit dari orang tua rasanya abot gitu ya, berat banget itu mau pamit berangkat itu. Nggak tahu deh Raden ngerasain apa enggak gitu ya. Terus nanti kalau ada apa-apa di rumah gimana ya, sehingga kemudian dari situ karena memang saya bidang ilmunya pelayaran ya berarti saya harus belayar. Tapi kan kemudian kita harus punya planning kan, akan berapa lama berlayar gitu, lalu apa karir yang akan saya tempuh berikutnya, kira-kira gitu. Oke. Baik, sangat menarik ya cerita beliau. Yang saya dengar juga bahwasannya Kapten Fajar telah membuktikan bahwasannya bumi itu bulat, Kep. Wah, mungkin bisa diceritakan Kep bagaimana dari awalnya, Kep. Ya, begitu lulus dari Akpelni 2004, kapal pertama saya namanya motor tanker Aditi. Kapal itu 29.998. Kurang 2 ton lagi 30.000. Ya, kapal itu memang round the world, keliling dunia gitu. Saya berangkat pertama kali naik kapal itu di Singapura, kemudian naik terus ke luar dari Selat Malaka ya, ke India sana, lalu masuk ke mana namanya Teluk di Somalia sana, Aden sana, lalu kemudian naik ke Laut Merah, ke Laut Tengah, karena kami bongkar beberapa kali di pelabuhan di sekitaran Timur Tengah sana, kemudian ke Rusia, lalu terus berlayar terus ke barat mencari kitab suci ya.
Ya ke barat sampai ke luar dari mana ke Argentina. Lalu dari Argentina tidak kembali lagi ke timur tapi terus ke barat terus gitu sampai melewati international deadline ke Cina lalu kembali ke Singapura. Jadi 1 kali putaran, 1 kali bulatan bola bumi. Ya kalau yang bumi bulat itu 1 kali bulatan, kalau yang bumi datar ya itu 1 kali tepian lah. Pokoknya sudah 1 putaran gitu ya. Gitu ya. Bagus, luar biasa sekali bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat, Gap. Oke, dan Gap bisa bercerita bagaimana tantangan sampai sekarang untuk menjadi direktur. Bahwasannya kan direktur tidak mudah ya, Gap ya. Bahwasannya yang disorot bukan saya Taruna saja, bahkan dosen, karyawan itu akan disorot. Bagaimana tanggapan Kep Fajar ketika banyak cemoohan dari atau correction dari orang-orang sekitar untuk mentamingkan Kep Fajar itu bagaimana? Oke, ya saya belajar ketika saya di laut ya. Ketika saya lulus kemudian menjadi mualim 3, saya bertemu dengan anak buah dengan berbagai macam usia dan latar belakang, ya kan. Ini belum pemimpin tertinggi di kapal lah ya, baru mualim 3. Mimpin peran muka belakang itu kegiatan sandar lepas sandar di haluan gitu atau di buritan. Saya mimpin di haluan. Dan di situ saya ketemu orang-orang yang jauh lebih pengalaman, pasti dong. Yang namanya boatswain atau bosun, kemudian quartermaster atau jurumudi, lalu ordinary seaman atau kelasi, itu orang-orang yang punya pengalaman gitu kan. Dan secara usia pasti di atas saya gitu. Disitulah kita belajar bahwa kita harus punya trik ya, kita harus punya cara untuk kita menyampaikan sebuah perintah dalam bentuk komunikasi-komunikasi yang efektif kepada mereka, yang mereka bisa menerima bahwa ini adalah perintah seorang pimpinan, bukan anak muda atau anak kecil yang sedang memerintah saya gitu. Saya belajar banyak dari Akpelni karena saya di Akpelni pada waktu itu diberikan kepercayaan sebagai kepala seksi operasional saat saya masih taruna. Masih di semester 3 dan men saya waktu itu lulus UKP Praprala sehingga tidak mau melanjutkan jabatannya. Dan saya yang diangkat jadi PJS dan men waktu itu. Masih sangat muda karena masih ada senior di kampus gitu kan. Sehingga belajar memimpin dari sejak di kampus itu penting. Ya bagi teman-teman yang punya mimpi menjadi pemimpin ya memang harus belajar dari sejak di sekolah atau di kuliah. Kemudian saat jadi Pansis ANT 2 dipercaya oleh teman-teman lagi menjadi komandan batalion di salah satu politeknik milik pemerintah. Membawahi teman-teman yang jauh lebih tua otomatis pasti ya, lebih berpengalaman ya. Kemudian saat ngambil 1 ya di sana juga jadi ketua umum senat Pansis. Paling tinggi itu membawahi semua ANT 1, ATT 1, 2, 3, 4, 5 sampai dasar gitu. 1000-an lebih mungkin ya Pansisnya. Ya memang ada tantangannya. Orang kan nggak bisa puas semuanya dengan apa yang kita lakukan ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kalau saya sih kita nggak memikirkan apa keuntungan untuk diri kita, gitu ya. Jadi yang saya lakukan sepanjang itu untuk lembaga, sepanjang itu untuk organisasi, saya pikir saya tidak perlu punya beban. Saya akan disalahkan atau akan dicemooh kalau tadi bahasanya ya. Sehingga saya lakukan dengan dasar ini saya berbuat untuk kepentingan semua orang gitu, untuk kepentingan banyak orang. Kalaupun ada 1-2 yang tidak bisa puas ya memang itulah kenyataannya. Kita nggak bisa memuaskan semua orang dong ya kan. Tapi apa masukan dari orang tetap kita terima. Koreksi, kritik dan saran kita nggak boleh alergi. Jangan terus kalau dikritik ya, terus kita jawabnya emang lu bisa apa ngeritik gua gitu. Enggak juga gitu kan. Barangkali ada benernya. Kenapa Mike Tyson itu perlu pelatih? Yang pelatihnya mungkin tidak lebih jago bertinju daripada Mike Tyson misalnya. Karena Mike Tyson mungkin tidak melihat sisi lengahnya dia gitu kan, atau area mungkin kalau bahasa saya ya dark areanya dari lawan gitu yang dia tidak bisa lihat, dan dia perlu diberitahu orang lain gitu kan, kamu tadi kurang ini, itu sebelah sininya kosong misalnya begitu kan. Itu pelatih yang bisa melihat gitu kan. Jadi kalau kita menerima kritik, saran, masukan dari orang lain ya kita terima, kita cek kembali, oh iya jangan-jangan memang ada yang betul gitu kan. Nggak masalah sih kalau untuk kritikan. Yang penting sih bagi saya bukan kemudian jabatan ini menjadi sesuatu yang kita kemudian bangga boleh gitu ya, tapi sombong jangan gitu kan. Sombong itu kalau saya mengibaratkan kayak amplop surat yang masuk lewat bawah pintu itu loh ya. Celahnya cuma tipis tapi sesuatu yang penting bisa masuk situ gitu ya. Dosa kesombongan itu bahaya gitu ya. Jadi ya kita pemimpin itu amanah jabatan itu kan diberikan bukan untuk
kemudian mengagungkan diri kita, tapi untuk memakmurkan, mensejahterakan mereka yang kita pimpin. Oke, baik. Setiap pemimpin ada masanya, Cap ya. Dan setiap ada masanya pasti ada pemimpin ya, Cap ya. Oke. Terus, kita mempunyai tips-tips. Cap Fajar ini sudah bercerita bahwa tips untuk jadi pemimpin. Nah, tips-tips apa yang Kapten pakai sekarang karena bisa dicontoh oleh taruna-taruna bahkan seluruh sekitar yang ada di kampus ini, Cap? Oke, saya mencoba sih, ini baru sedang saya create, kebetulan saya sedang kuliah S3 gitu ya di UNES, nggak apa-apa lah ya sebut kampus saya kan. Artinya yang sekolah di akademi atau di politeknik tuh ya harus terus naik gitu ya, nggak hanya berhenti di sini. Itulah contoh pertama yang saya berikan, gitu lah ya, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar, gitu kan. Kita baru akan memahami sesuatu itu benar, sesuatu itu nggak benar kalau kita semakin menggali semakin dalam, dan itu kita perlu belajar. Jadi kalau saya ngomong sama taruna, kalian tuh belajar loh yang rajin, pasti bertanya kan, paling gampang perintah yang paling mudah adalah dengan memberikan contoh. Gitu. Jadi kalau kita berikan contoh, nah orang sudah lihat sendiri gitu loh. Misalnya saya pakaianmu mbok yang rapi misalnya contoh ya. Lawang yang nyuruh aja pakaiannya enggak rapi. Nah, itu loh ya. Jadi teladan itu paling penting sebetulnya. Nomor satu teladan ya. Yang kedua ya kita perlu komunikasikan ya. Saya selalu biasakan begini. Ketika saya mau memberikan perintah, saya mau minta orang untuk melakukan, saya harus sudah melakukannya dulu gitu, dan saya mampu. Itu kalau saya nggak mampu ya nggak mungkin kita menyuruh orang lain. Kalau kita ditanya balik lah emang kamu bisa gitu kan, ya harus sudah pernah kita lakukan dulu waktu kadet juga begitu ya kan. Disuruh ini suruh itu, rasanya pada saat itu rasanya kayak berat gitu ya, tapi nanti satu saat ketika itu saya jadi officer, kita nggak bisa lagi dibohongi anak buah nggak bisa ngomong wah ini nggak mungkin sih, ini nggak bisa Cap gitu ya. Dulu waktu saya kadet saya pernah melakukannya gitu. Rasanya itu yang paling gampang untuk kita kita contohkan kepada taruna. Nah, kadang sulitnya begini ya. Ada karakter-karakter bawaan gitu ya. Ya bawaan yang memang itu sudah dibawa oleh misalnya katakanlah memang terbiasa manja di rumah gitu kan dengan orang tuanya atau apalah gitu. Nah, di sini saya belajar banyak dia kan ketika ada asrama ya. Saya memang waktu ada asrama itu saya udah tingkat 3. Asrama pertama Akpel itu angkatan 38. Jadi kalau saya 36 kan saya udah super senior ya, di atasnya senior soalnya. Seniornya 37. Nah, saya pikir gedung ini diberi nama Gedung Pembinaan Karakter. Disitulah pentingnya kita menanamkan. Kita nggak hanya sekedar bilang asrama, karena kalau kita kesannya asrama itu ya pagi bangun tidur apel olahraga makan belajar balik lagi tidur lagi, nah, gitu kan ya. Kalau yang namanya gedung pembinaan karakter maka harus ada karakter yang dibangun. Saya sedang dalam progres untuk saya propose Akpelni itu menjadi sebuah karakter, singkatan kata Akpelni itu menjadi karakter, dan itu baru saya masukkan ke penjaminan mutu, coba untuk digali gitu. Nanti A-nya kita bicara ya accountable and responsible. Jadi kita bicara sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai seorang akademisi, baik itu taruna, dosen, karyawan gitu ya, bekerja di lingkup akademis, semua yang dikatakan, semua yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu accountable and responsibility ya. Kemudian K-nya adalah knowledge base. Jadi kalau kita ngomong itu dasarnya adalah pengetahuan, dasarnya ilmu, dasarnya teori, ada dasarnya. Jadi bukan katanya, gitu ya. Katanya di sana itu begini, wah itu gosip-gosip zaman ibu-ibu tilik ya kan. Nah itu harusnya nggak bisa katanya, harus knowledge base. Kemudian P-nya, passion to be professional. Setiap orang harus menyadari panggilan dirinya bahwa dia adalah seorang profesional di bidangnya, di bidang apapun. Teman-teman kita yang di backstage boleh ya panggil-panggil teman-teman Multek ya kan. Dia profesional di situ, saya nggak bisa di situ kan. Maka semua harus melakukan di bagiannya masing-masing secara profesional. Itu. Kemudian E-nya excellent service. Ya, excellent service itu apa? Layanan yang memuaskan. Paling gampang ya kalau kita ke PAK, ke PAU, teman-teman Pak Taruna kalau ke sana udah puas belum? Misalnya begitu ya kan. Atau saya misalnya ke bagian-bagian pelayanan saya tanyakan ke mereka, kalau Taruna belum puas, nah berarti di situ ada PR gitu kan. Kemudian L-nya leadership and teamwork. Kebetulan mata kuliah yang saya ampuh ya. Kepemimpinan dan kerja sama tim. Kita nggak bisa kerja sendiri. Semua orang harus kerja bersama menghasilkan tujuan atau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian N-nya nationalism karakter.
Kita tahu ada Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu harus diamalkan semua. Itu ya. Terakhir I, international standard. Kampus ini adalah kampus dengan standar internasional. So all of us must speak English also. Gitu ya. Bahasa Inggris penting. Even you will work in Indonesian vessel ya, meskipun Anda bekerja di atas kapal Indonesia, jangan lalu mengatakan aku mau kerja kapal Indonesia aja, nggak bisa ya. Manual booknya ya bahasa Inggris, dokumen muatannya ya bahasa Inggris gitu kan ya. Lewat Selat Singapura sana ya laporannya bahasa Inggris gitu. Sehingga kita mau nggak mau, kemudian standar peralatan, standar semua yang ada di sini kan sudah distandarkan internasional. Kita di-approve oleh Kementerian Perhubungan, it means kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi standar dari IMO kan begitu. Maka karakter ini, Akpel ini yang pengen saya tanamkan kepada para taruna, dosen, karyawan sekalian supaya menjadi kampus yang unggulan, kampus yang excellent. Gitu. Oke, baik. Cerita beliau sangat menarik. Pada intinya untuk tips untuk jadi yang diterapkan oleh Kep Fajar adalah sebagai contoh atau suri tauladan ya Kep ya. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa mengoreksi sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri ya Kep ya. Betul sekali. Oke, baik, sangat menarik. Baik, yang terakhir Kep, kita sudah mengupas tuntas bagaimana perjalanan Kep Fajar bisa sampai sekarang yang dijuluki dengan direktur termuda. Termuda di Akpel ya. Kalau di Indonesia nggak tahu deh. Semua yang jelas atas izin yang kuasa ya Kep ya. Iya, betul sekali. Sekarang saya minta arahan pesan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya, jadi yang lulusan Akpel nih yang masih taruna wajib nonton channel ini. Nanti channel di Politeknik Bumega ini akan disegerakan ya. Izin Kep untuk pesan bagi kita semua Kep bagaimana? Ya, terakhir ya. Oke, kesannya kayaknya baru sebentar gitu ya teman-teman sekalian. Baik, kalau kita bicara soal sekali lagi soal bagaimana menjadi pemimpin atau kemudian teman-teman mau menapaki karir, ya jadilah yang terbaik dari dirimu, be the best of you, gitu ya. Kalau nonton channel YouTube saya channel YouTube saya ya, itu ada satu singkat sekali gitu ya, be the best of you itu artinya kita berikan yang terbaik dari diri kita, gitu ya. Kalau kalian masih taruna, ya berikan yang terbaik sebagai seorang taruna. Apa sih yang terbaik dari seorang taruna? Adalah berprestasi, ya kan? Kita dibiayai sekolah atau kuliah oleh orang tua kita, ya. Sekarang yang sedang di rumah tahu sendiri tuh orang tua kita gimana tuh, lagi pandemi begini lagi ya kan, kerjanya luar biasa untuk supaya kita bisa bayar kuliah tiap semester ya kan. Jadi kita mesti bertanggungjawabkan itu. Be the best of you, jadilah yang terbaik dari dirimu untuk keluarga, kemudian di kampus ya, meskipun ya katakanlah IPK misalnya bukan satu-satunya penentu. Oke lah kalau you memang nggak mau kuat di akademis, aku memang kayak begini Pak, sudah mentok gitu kan ya. Ya harus punya prestasi yang lain ya kan. Kalau bayangkan aja udah nggak pinter, sholatnya juga kendor lagi. Nah, aduh mau jadi apa lagi kalau yang begitu gitu. Oke, mungkin kalau nggak gitu ya di olahraga, di seni, apapun yang bisa Anda berikan, yang bisa Anda lakukan untuk berprestasi. Kalau buat teman-teman yang sudah lulus jangan berhenti belajar. Itu sih pesan saya. Jangan keenakan berlayar lalu lupa sekolah. Mau nggak mau pasti akan kesalip sama teman-teman yang mungkin nggak terlalu pintar tapi mau sekolah. Itu pasti ya, pasti kesalip karena meskipun kita bicara soal kompetensi, skill, tapi ijazah on papernya tetap tertulisnya kelas 2 gitu, kelas 1 ya pasti kalah dong walaupun kita kelas 3 jago dan luar negeri misalnya gitu. Kemudian mungkin ada yang nonton yang belum sekolah di Akpel ya kan. Jadi sekalian saya sampaikan, kalau yang udah masuk sih, kalau bahasa saya sudah kalau kita masuk ke gedung pertemuan tuh ada satu pintu di depan, ada satu pintu di belakang. Jadi ini ibarat sudah masuk, sedang menuju ke pintu gerbang kesuksesan kalau yang sudah di dalam. Nah, kalau yang masih di luar nih ya, yang mungkin saya berikan tambahan pesan. Jangan pernah ragu-ragu gitu ya. Jangan pernah ragu-ragu. Mungkin kita mendengarkan masukan ya harus. Misalnya katakanlah orang tua kita kasih masukan, sekolah sana deh, sekolah sini le gitu ya. Mungkin tetangga kita ya kita jadikan panutan. Itu loh kalau sekolah di sana ya sukses begitu ya. Boleh referensi dari manapun silahkan. Tetapi saya tetap mengajak dan menunggu adik-adik sekalian yang baru lulus dari SMA tahun ini mungkin, atau ada yang tahun kemarinnya lagi karena masuk di Akpel ini ada batasnya sampai 23 tahun khususnya nautik teknik ya. Kalau tata laksana atau transportasi laut bolehlah agak lebih sedikit. Silakan bergabung dengan kami di Politeknik Bumi Akpel nih gitu ya. Saya tunggu untuk kita bersama-sama
menjadikan negeri kita kembali berjaya sebagai negara maritim, sebagai bangsa bahari gitu kan ya. Nah, katanya sudah dari sejak zaman Majapahit Sriwijaya sudah ya kan, ini adalah bangsa bahari yang kejayaannya justru seharusnya sebagai negara maritim ya kejayaannya adalah di bahari, di kemaritiman gitu kan. Dan kita sebagai salah satu politeknik yang fokus di bidang kemaritiman siap menyediakan atau menghasilkan sumber daya manusia yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan negara ini. Oleh karena itu jangan ragu bergabung bersama kami. Nanti pendaftaran akan dimulai tanggal 1 Februari gitu ya. Jadi informasi lengkap di website aja lah ya. Kayaknya sekarang sudah eranya teknologi canggih dan sudah cukup lama kan 1 tahun belajar online. Jadi sudah nggak akan gaptek lah ya. Generasi sekarang kalau masih gaptek repot juga ya. Pasti sudah harus melek teknologi, masuk ke internet, kemudian cari search Politeknik Bumi Akpel nih. Hati-hati karena sekarang juga kejahatan teknologi luar biasa ya, barangkali ada yang menduplikasi situs kita, website atau mungkin Instagram dan seterusnya, itu berarti kita keren banget. Karena sampai ada yang memalsukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu saking kerennya kita ya. Oke, kita tunggu ya gitu. Baik, terima kasih Kapten Fajar, bahwasannya kita sedang menunggu taruna-taruna untuk masuk ya. Generasi-generasi selanjutnya, bahwasannya setiap tahun itu pasti ada regenerasi kelanjutan. Nanti pasti, ada yang untuk menggantikan Kak Fajar 2003 atau dilanjut lagi mungkin. Atau nanti akan menggantikan saya sebagai komandan resimen di sini. Tetap kita tunggu buat adik-adik sekalian. Jangan lupa silakan masuk di Politeknik Bumi Akpel Semarang, tempat ada di Semarang, tidak usah jauh-jauh. Ya, bingung untuk bagaimana mendaftarkannya, silakan nanti kita akan tunjukkan slide-slide brosur-brosurnya, tidak usah bingung. Kita punya 4 jurusan, yang pertama nautika, teknika, KPN atau talaksana, yang keempat transportasi laut, yang mana di 4 transportasi laut sudah diakui ya. Yep. Oke, nanti selanjutnya, dan juga kita mempunyai dua medsos, yang pertama di Instagram dan di YouTube. Jika lo ingin butuh apa-apa, silakan berkomunikasi di Instagram kita, yaitu dokumen dari Akpel nih, dan yang kedua adalah Politeknik Bumi Akpel nih. Jika lo tidak mau ribet, silakan bisa hubungi saya sebagai komandan resimen. Silakan bisa dibaca nanti Raden Zaki Dias 95, bisa dibaca sini. Nanti kita tunjukkan, kita fasilitasi bagaimana cara menyampaikan untuk cara-cara pendaftaran di sini. Mari bergabung bersama kami di Politeknik Bumi Akpel nih, Semarang. Barang siapa yang belum tahu dan ingin tahu, kita jangan lihat cover tapi harus terjun ke dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.